Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini admin akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita gas ke alurnya. Mata Xiaoyan menjadi dingin, tiba-tiba saat momentum datang, dia menyadari bahwa asal-usul dewa yang ditiru masih ada, maka tidak akan ada tekanan sama sekali dalam menghadapi Ciju. Namun sekarang Xiaoyan harus mengandalkan diri sendiri. Setidaknya sampai ia menembus keabadian Tuhan, Xiaoyan harus bertarung dengan kekuatannya sendiri sebanyak mungkin untuk merangsang potensinya. Hanya dengan cara ini kita bisa lebih memahami aturannya. 7 langkah Genshin. Xiaoyan juga tiba-tiba melangkah keluar, dan beberapa langkah kaki yang kokoh tiba-tiba bertabrakan dengan Ciju. Lalu terjadilah ledakan. Apakah kekuatan 7 langkah Genshin kuat? Karena sebagian besar karena kekuatan fisik Xiaoyan. Namun saat ini digunakan kembali, Xiaoyan merasa bahwa 7 langkah dewa yang mengejutkan sepertinya kehilangan sesuatu. Kemampuan bertarung ini telah ia gunakan sejak melawan para dewa, namun masih relevan hingga saat ini. Kenapa saya masih merasa aneh? Apakah perlu dilengkapi dengan keterampilan bertarung kelas kuno juga? Meskipun begitu, saya merasa masih menyimpan kekuatan yang belum terpakai. Pasti ada yang kurang benar. Terlihat Xiaoyan berada di pusat pertarungan. Ia tidak sepenuhnya fokus pada membunuh, malah dia merenungkan dirinya sendiri selama bertarung. Karena beberapa masalah tidak dapat hanya diatasi melalui pertempuran, bukan berarti cara penggunaannya salah, tapi terasa salah, ucap Xiaoyan. Saat berbicara, dia mengambil langkah perlahan. Lalu nampak 7 langkah awal secara berurutan. Namun Xiaoyan melambat sejenak. Telapak kakinya di udara bertahan lebih lama. Setiap langkah terasa penuh dengan pemikiran Xiaoyan. Nampaknya, kekuatan 7 langkah bisa diubah. Setiap langkah dapat disatukan dengan pikirannya. Ini yang lebih luar biasa. 7 langkah mengejutkan dewa. Xiaoyan pun mengambil langkah ke-6. Dia lalu menatap Cuzhou tajam. Dan terlihat ia tidak memiliki pandangan baik pada Taixu, beberapa hanya menyimpan kebencian yang sangat kuat. Selain dari dirinya, keluhan-keluhan ini, serta bintang-bintang yang dilewatinya memberinya kekuatan. Nampaknya hal tersebut tak bisa dilihat dengan mata telanjang, namun kekuatan tersebut nyata. Xiaoyan pun mengangkat telapak kakinya. Nampak, kecepatannya tak terlalu cepat atau lambat, lalu perlahan berhenti di udara dan jatuh begitu saja. Kemudian kaki ke-7 terlihat muncul dari ketiadaan. Nampak, langkah ke-7 ini tidak dilakukan sendirian, dan hanya dengan langkah-langkah berturut-turut ini, kekuatan teknik bertarung dapat dimaksimalkan secara progresif. Ini juga mencerminkan pemikiran dari Xiaoyan. Kemudian terdengar ledakan. Hantu 7 langkah Xiaoyan secara bertahap menjadi lebih kuat, membuat bayangan kaki hitam Cuzhou setinggi 1000 kaki terkejut. Saat langkah ke-7 Xiaoyan jatuh, terdengar suara klik menghasilkan ledakan. Tidak mungkin, kamu hanya seorang kaisar abadi. Bagaimana keterampilan bertarung bisa begitu kuat? Cuzhou pun terkejut ketika menyadari telah membunuh terlalu banyak. Itu sebabnya saya memiliki keyakinan yang kokoh sebelum berhadapan dengan Xiaoyan. Aku merasa Xiaoyan bahkan tidak bisa menangkap gerakan sedikit pun, namun kenyataannya melebihi harapannya bahwa kekuatan 7 langkah ini mengagetkannya. Trik apa lagi yang kamu miliki? Tunjukkan semuanya. Jangan bicara terlalu banyak. Bodoh, suara berat Xiaoyan terdengar saat ini. Kadang-kadang, kalimat sederhana saja sudah cukup untuk menghancurkan pikirannya dan membuatnya kesal. Sampah sensi. Seberapa kuat kamu sampai begitu berani? Jika aku dalam keadaan kosong, mungkin aku masih takut padamu, tapi jangan lupa, bintang ini kini sepenuhnya menjadi milikku. Taixu, kamu yang terjebak di sini, mungkin kamu berpikir, dengan kekuatan langkah ke-9-mu, bisakah kamu keluar dari bintang ini? Jadi, apa yang terjadi jika aku kalah? Kamu masih akan menemui jalan buntu dan tanpa keraguan kamu akan mati? Cuzhou pun tertawa liar. Kekuatan Xiaoyan benar-benar mengagetkannya. Namun tidak sampai membuatnya takut. Bagaimanapun, dia adalah dewa abadi,
Maka tidak peduli seberapa kuatnya Sioyan dalam situasi apapun, dia tidak akan berada dalam bahaya hidup atau mati. Tidak ada yang pasti, pernyataannya tetap sederhana. Segel bintang 5 muncul di tengah alis Sioyan, namun tidak ada lagi duplikat asli dari Tuhan. Meskipun kekuatan fisik Sioyan belum lemah, dia bahkan lebih kuat daripada keabadian Tuhan yang bukan seorang praktisi fisik. Sioyan pun juga memiliki kartu teruf, yaitu 3 senior yang belum muncul di labu ilahi bermata 9. Namun, kartu teruf ini bukan milik Sioyan. Jika bukan karena situasi yang menyedihkan, Sioyan tidak ingin menggunakan kartu-kartu ini. Langkah kedua, Sioyan dalam menghadapi Dewa Abadi, ia sebenarnya percaya diri. Selain itu, ada klon Jin Chen yang menelan Taiksu dan kekuatannya telah mencapai keabadian. Namun saat ini, kekuatan terbesar Sioyan bukanlah tubuh fisiknya, namun baginya, api dan guntur adalah cara bertarung yang paling ampuh. Saya telah ditakdirkan untuk terbakar menjadi api, jadi semua serangan saya yang menyala haruslah bersatu dengan elemen api. Lalu Sioyan masih merenung, karena dia harus meningkatkan kekuatan bertarungnya, itulah petunjuknya untuk menembus keabadian Tuhan. Lalu kelima jarinya perlahan terbuka, api menyelimuti telapak tangannya. Rambut belakangnya tidak bertiup, berubah menjadi 3 warna yang terus bermetamorfosis. Sudut mulut Sioyan pun tersenyum sedikit bergeleng. Sudah lama rasanya aku tak merasakan keakraban ini. Api membara, Sioyan berseru dengan penuh keangkuhan. Tak ada sinis di wajah Cuju, namun senyumnya turun, wajahnya dipenuhi keseriusan. Orang ini benar-benar menyadari, dan hal yang paling mengejutkannya, dia adalah dewa dari kekekalan, dan saat ini, itu adalah langkah awal menuju kekaisaran keabadian. Kamu sedang berada di ambang kematian semut. Pada titik ini, Jujuo benar-benar kehilangan pertahanannya. Dia berteriak, lalu mengangkat kedua tangannya. Pisahkanlah. Lalu 3 bekas cakar hitam seakan merobek ruang. Seperti menyayat Sioyan. Nampak mata Sioyan terbakar api. Lalu dia tiba-tiba mengangkat tangannya. Terlihat sisa 3 warna api masih berkobar, tinjunya menembus kekosongan. Seluruh kekosongan terlihat terbakar hingga meledak. Sioyan pun menggunakan kekuatan api hatinya dan tubuh dewa asli bintang 5. Tidak ada keterampilan bertarung yang terlibat, namun serangannya tak kalah kuat. Dengan keterampilan bertarung apapun, Heart of Flame adalah keterampilan bertarung paling unggul. Tampaknya serangan Sioyan sekarang jelas berbeda dari sebelumnya. Ia merasa hidup lebih bertenaga. Namun Huang tidak tergoyahkan oleh satu pukulan. Sioyan bahkan melancarkan serangan kedua. Namun terlihat tinjunya tak memakai kekuatan penuh, tetapi menggunakan kecerdikan untuk mengatasi serangan Cuju. Mata dingin Cuju menatap Sioyan. Mulut mereka menyampaikan kilatan sinar tajam. Sioyan meski kecil, namun memiliki kekuatan spiritual alam sekitarnya. Saat semakin dekat, pasti akan tersentuh oleh api Sioyan. Semua terpandang oleh Sioyan dan Jelai mendorongnya untuk menghindar, sementara serangan terakhir berhasil menghancurkan permainannya. Sebuah trik konspirasi yang semakin menenangkan mata dingin Sioyan. Namun, pada saat itu, lengan Sioyan menyusul dengan gelombang kuat. Serangan Cuju yang terjadi tadi, saat itu juga semuanya dikuasai oleh lengan dewa penghancur Sioyan, dan inilah saat yang ditunggu-tunggu olehnya. Lalu Cuju tiba-tiba sadar, Sioyan telah menggunakan Extreme Thunder untuk tiba di hadapannya dalam sekejap. Dia sengaja ingin menjauh, tapi kecepatan Sioyan jelas diabaikan. Ketika Sioyan muncul, Cuju ingin mundur, namun ada cahaya di matanya, sama seperti melihat matahari dalam sekejap. Kemudian matahari tenggelam dalam kegelapan dengan cahayanya. Yao Beng.